Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah ala yamatin minna. Salatu wassalamu daimaini bidawam mulkin alihi wa sahbihi wasallim. Fi kulli lahzatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lum minna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rabbi qul subhanahu wa ta'ala wa in ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya teman kita hormati Bapak Kepala SMK N1 Sumria, yang saya hormati Bapak Ketua Pemjawas bersama pengawas pembina Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati para asatidz, para asatizah, bapak-bapak dan ibu guru agama pada sekolah menengah, pada SMA yang hadir pada hari ini, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah qasaratan kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa mengiring Bapak Kepala SNN1 Surabaya dalam rangka kita bersama-sama untuk meningkatkan silaturahim kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak Kepala sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semua termotivasi bahwa kita semua juga diharapkan ketika ada putra-putri kita yang akan masuk ke tingkat yang lebih atas, di sini punya unggulan-unggulan, ada kelasnya, ada program habis dan program-program yang lain. Tentunya harapan beliau kepada kita semua bagi yang berdomisili di seputarnya ini, marilah kita sama-sama mendukung harapan-harapan Bapak dari Kepala SNN1 Surabaya. Kedua kalinya salawat serta salam terus kita layangkan hari Bandung ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan atas salawat yang terus kita perkenalkan, mudah-mudahan itu menjadi pejabat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita semua umat Islam telah menunjukkan kegembiraan kita dengan telah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Tentunya bagi umat Islam dengan mengakhiri Ramadan akan bertanya pada dirinya masing-masing, apakah diri kita ini akan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Yang jelas bagi kita telah berdoa di bulan Ramadan itu taubat Al-Quran. Ya Allah, panjangkan usia kami sehingga kami bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita semua lebih guru-guru agama, saya punya keyakinan kita telah menggunakan memanfaatkan kesempatan pada malam-malam terakhir itu untuk kita berdoa, memohon barakah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak ketinggian yang kita doa supaya tahu umur.
Tetapi Bapak Ibu, terlepas dari itu, manakala kita umat Islam ini telah melaksanakan Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu apabila kita laksanakan insyaallah, jika kita akan merasa bahagia, akan merasa senang manakala satu Syawal sudah diumumkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hari kita masih berada di bulan Syawal, yang berarti Syawal itu bisa kita artikan sebagai pelebaran hati untuk membuka pintu-pintu maaf terhadap saudara-saudara kita yang seiman seagama. Sebab saya punya keyakinan Bapak Ibu, manusia itu tidak ada yang terlalu bersih, tidak ada yang tidak punya hilaf dan salah. Ada saja kehilapan dan kesalahan kita selaku manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa katanya Ustaz? Jadi al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Ada saja hilaf dan salah. Sehebat apapun kita menjadi orang, sehebat apapun kita menjadi orang atau menjadi guru agama kita di SMA, tetapi yang hilang dan salah itu selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu Pak Guru, dengan adanya satu pelebaran hati manusia untuk membuka antara sesama kita, yuk mari kita saling memaafkan, supaya suasana hidup kita di bulan Syawal dan bulan seterusnya itu adalah bisa kita aman dan nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, salah juga kan seperti biasa yang oleh Bapak Ibu guru agama ini yang berarti peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu? Seperti poin kita tadi itu, la insya'allah ta'azidannakum itu yang kita tingkatkan yang pertama adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Ramadan itu kita laksanakan dari iman wa ihtisaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kita sehat. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala didikan kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain itu kita nyaman. Itu yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Kita syukur. Ingatlah janji Allah seperti yang paling sampaikan tadi itu, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. Jikalau sekiranya semua kita bersyukur diberikan oleh Allah sehat, panjang umur, bisa kita mengajar di tempat tugas kita masing-masing, Allah akan menambah kesehatan kita. Tetapi manakala kita tidak bersyukur, barangkali secara pelan-pelan ada yang batuk, ada yang stres, bisa juga nanti stroke. Jawaban dari Allah bagi orang yang tidak bersyukur. Tapi saya yakin kalau guru-guru agama kita insya Allah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita supaya kita lebih menambah kesyukuran kita. Kalau di zaman dulu itu Bapak Ibu ada sebuah kisah, ada orang penyakit kulit, ada penyakit otak, ada penyakit buta. Itu Bapak Ibu yang penyakit kulit ini didatangi oleh malaikat berwujud laksana manusia. Wayang, yuk sedih dan susah sekali kelihatannya. Apa yang disusahkan? Kata orang tua, saya sedih karena tak dekat dengan guru-guru agama SMA. Kenapa? Takut ketularan penyakit kulit. Lalu yang diharapkan sekarang kepingin sehat supaya bisa bergabung dengan guru-guru agama, bisa bergaul dengan seluruh masyarakat. Dipegang badannya oleh malaikat, sehat. Banyak lagi apa perlunya? Saat dipingin pelihara otak. Kejap mata sedikit, orang yang sehat tadi itu didatangkan otak oleh malaikat. Datang lagi ke orang yang penyakit otak, yang tidak pernah punya rambut dari saat lahir sampai dewasa, ditanya apa susahnya? Oh, saya tidak punya rambut, baru saya bergabung dengan orang-orang banyak. Kalau saya keluar rumah selalu pakai sosok.
Kalau tidak pakai songkok kelihatan botak saya Pak katanya. Akhirnya dipegang kepalanya oleh malaikat. Tubuh rambutnya lagi hitam bergelombang. Itu cermin hampir tidak lihat ada dirinya, saking gagahnya di situ. Jangankan kita botak Pak Guru, kita rambut aja, pada seperti saya ini kalau kita cermin malu rasanya. Kalau kita lihat kamar itu rambutnya hitam, apalagi kita botak itu. Mungkin hanya kita punya rambut itu ada gengsinya di situ kita. Dipegang kepalanya, jadi punya rambut. Tanya lagi apa buktinya? Saya memelihara sapi katanya. Dikit saja dia kemudian makan, lalu dimakan sapi. Lalu yang ketiga yang buta. Ditanya oleh malaikat apa bukamu, katanya, oh saya tidak pernah melihat saudara saya. Saya tidak pernah melihat saya punya rumah. Hadap mana pintunya? Pintu rasinya apa hadap bawah atau hadap atas? Karena mata saya tertutup dari mulai saya buka. Nah, ketika malaikat memegang matanya bagi terbuka. Lihat di cermin, jaga matanya, bersyukur. Apalagi, kalau saya ingin pelihara kambing saja, tak usah rompak, tak usah sapi, cukup banyak yang kecil-kecil kambing saja. Ketika matanya dipejamkan, sebentar saja tidak sampai 2 menit, datanglah seekor kambing. Nah, setelah berkali ketawa Pak Guru sudah itu saja berkali pacaran. Tapi untuk menambah ya suasana dari informasi Pak Kepala tadi, setelah bertahun-tahun katanya datang lagi malaikat, datang ke rumah si penyakit ular pokok nampillah. Siapa di situ? Anak siapa? Saya orang miskin. Butuh apa? Saya butuh untuk diberikan seekor unta. Ini orang minta yang tinggi. Kenapa tak minta kasih saja? Atau minta uang aja 1.000 rupiah gitu. Jangan minta unta. Kalau unta itu berapa miliar harganya? Hanya orang itu disuruh lagi keluar dari rumah orang yang penyakit ular. Apa doa malaikat? Mudah akan kembali kepada seperti semula. Ternyata katanya lagi penyakit kulit. Unta yang begitu banyak setiap hari mati ratusan unta. Bangkrut lagi. Termasuk juga yang kena penyakit kotak, dikasih sapi mampir baca badilah saya. Saya orang miskin. Apa boleh minta sapi? Juga dimarahi. Disuruh keluar, tapi dengan kekesalan. Nah itu juga marah. Orang yang penyakit kotak itu dimintai seekor sapi. Nah, karena tidak bersyukur, kembali lagi seperti semula. Tidak lama katanya botak gitu. Helm itu tadi punya rambut, sapinya setiap hari rontok itu ratusan ustadzunan kilo. Nah, datang kepada yang sakit mata aja. Ketika dia minta seekor kambing, dijawab oleh orang yang sakit, sudah saya alami dulu orang miskin, kepingin punya seekor kambing, harus dikasih kambing. Sekarang kalau bapak butuh kambing sebanyak yang ada di ladang, ambil saja Pak. Berapa butuhnya? Dijawab oleh malaikat yang berbentuk Malaysia, saya tidak butuh, cuma memuji kesyukuran Anda. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang satu orang yang bersyukur semakin bertambah kambingnya, yang dua orang tidak bersyukur semakin miskin dan kembali kepada asal semulanya. Yang sakit kulit semakin sakit, yang botak semakin botak. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, perlulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa saja yang kita miliki. Apa saja yang kita miliki, Bapak Ibu, kami itu dalam amanah Allah yang berupa ibadah. Ketika kita bersyukur jadi guru agama, Allah menambahkan kita derajat kita. Barangkali kalau sekarang menjadi guru agama, tahun depan menjadi kepala sekolah. Ketika kita bersyukur, tetapi manakala kita tidak bersyukur, kan jangankan jadi kepala sekolah, jadi guru agama barangkali dimutasikan. Nah itu kalau kita tidak bersyukur. Oleh sebab itu Bapak Guru agama, kami ajak kita semua untuk bersyukur pada tugas yang kita dapat ini.
Satu di antaranya Bapak Ibu, tidak cukup kita bersyukur terhadap nikmat kita jadi guru agama di SMA, hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukurlah, tetapi perlu kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan. Sebagai seorang guru agama, tentunya perlu menunjukkan contoh-contoh yang terbaik di antara guru-guru kita yang lain. Sebab guru-guru agama ini kalau boleh diibaratkan laksana air putih. Prinsip yang menjadi anak bangsa ini tentang bagaimana hak dan kewajibannya seorang anak kepada bapaknya, kepada gurunya, bagaimana kewajibannya kepada sang pencipta. Guru agama lah yang banyak berjasa. Oleh sebab itu guru-guru agama ini dicorong di tengah masyarakat, bukan hanya sekadar yang mengajar di depan kelas, tetapi menjadi penggerak dan motivasi menjadi penerang agama di tengah-tengah masyarakat. Itu Bapak Ibu guru. Jadi kita berharap kalau sudah guru agama memberikan kultur ceramah di depan murid, harus kita disiplin. Masuk jam 6.30, jangan kita masuk jam 9. Katanya di dalam Al-Quran itu Pak MPD itu kaburamatan indallahi antakulu mana safal. Nggak tahu kengkat doang sekarang dalam musim gawe. Anak kita suruh datang jam 6.30, tapi kita datang jam 9. Alhamdulillah. Supaya kita punya wibawa Pak Guru, jadi mari kita laksanakan apa yang kita praktikkan. Dengan musik. Kita awali dari diri kita. Jangan kepala sekolah dulu datang ke kita. Tapi alhamdulillah kalau kepala sekolah kita di sini, yang hidup ribut masuk foto-foto dan kegiatan ekstrakurikuler umpama yang habis, yang sholat duha jam 6.30, video sudah ada di sini jam 6. Itulah contoh pendidikan yang harus kita ikuti, harus kita kerjakan. Nah, jam 7, nah alhamdulillah. Nah, jam 7 karena dulu maksudnya yang 7.30, tapi itu sudah berada di sekolah jam 7, alhamdulillah. Itulah contoh-contoh yang harus kita ikuti. Lebih-lebih guru agama yang harus menjadi contoh bagi guru-guru kita yang lain. Kenapa guru agama yang paling paham tentang hukum? Di Bapak Guru, jangan kami juga di Departemen Agama ini tidak dapat. Kalau kami di Kementerian Agama Kabupaten Lombok suruh pejabat eselon 4, kepala-kepala sisi itu berderet di depan dari Bapak Kemenang. Satu-satu diberikan setiap hari memberikan apa dia atau memberikan nama kepada seluruh pegawai yang ada di Kementerian Agama Lombok Timur. Tentunya orientasi apa yang kita sampaikan itu ada tidak jauh daripada kedisiplinan. Makanya kita tidak berani apa. Kalau teman-teman waktu rumahnya di Selong, di Pancong, di Kelai, datangnya jam 7.15 menit, kita berusaha jam 7 itu sudah kita ngabsen. Sebab kita harus dipantau oleh teman-teman. Setiap hari kita menyampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bapak, Ibu guru agama, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SMA 1 yang saya muliakan, sebagai satu tambahan Pak, sebab ini banyak agenda pada hari ini. Saya dengar tadi dari MC banyak sekali yang mau diserahkan pada hari ini. Kami hanya sedikit saja Pak memberikan informasi